Ya, baik, sudah masuk semua ya di labor. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas silahkan disiapkan. Siap. Belajar hari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar jenis-jenis AI. Tidak ya? Kemudian yang kedua, boleh silakan baca. Oke, kemudian yang ketiga sebelahnya. Gio. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar jenis-jenis AI, memahami tantangan dan resiko AI, memahami manfaat AI, dan yang terakhir mengoperasikan, mengaplikasikan, serta kolaborasi AI. Nah, di sini ada asesmen awal sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Silahkan kalian akses di komputer kalian masing-masing menggunakan browser. Ketikkan di browsernya https ya kan /s.id inisial assessment strip AI. Silakan. Oke, waktunya Bapak batasi ya. Ya, berarti udah selesai semua. Semua udah bisa akses kan? Siapa yang nilainya di atas 80 angkat tangan? Yang nilainya di atas 60? Di atas 60 ya. Ya, di atas 60 di bawah 80 maksudnya. Yang udah 80 tadi udah. Ya, kemudian yang nilainya di bawah 60 ada? Ada. Iya. Gak apa-apa, itu sekadar asesmen awal saja ya. Supaya kalian lebih bisa memahami dan dapat gambaran ke depannya materi apa yang akan kita bahas. Oke, perhatikan ke depan semuanya. Ya, apakah kamu pernah menggunakan AI? Sering? Ya, Bapak mau nanya dulu, siapa yang pernah menggunakan Google Assistant? Ayo. Ingat nggak Google Assistant ada di mana? Di handphone. Terkadang kita salah pencet tuh, tiba-tiba muncul Google Assistant. Dan dia akan merekam apa yang kita ucapkan. Ya kan? Bunyi biasanya tut sekali dan dia muncul. Ya. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah pernah mengaksesnya, apalagi Google Translate. Untuk apa nih Google Translate? Siapa yang sering gunakannya? Di pelajaran apa dipakai? Bahasa yang lain ada? Ada bahasa Perancis? Bahasa Jawa ada juga? Ya, lengkap ya. Kemudian ChatGPT ada yang gunakan? Gemini? Ini familiar ya. Oke, selanjutnya. Apa itu kecerdasan buatan? Bapak minta siapa yang mau membacakan? Angkat tangan. Oke, baju kuning. Kecerdasan buatan, bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem atau mesin yang mampu meniru, pelajari dan melakukan fungsi layaknya manusia, seperti berpikir, memahami, mengambil keputusan, serta beradaptasi dengan lingkungan. Oke, itulah yang dimaksud dengan kecerdasan buatan. Dia mempelajari, meniru, dan melakukan fungsi-fungsi cerdas layaknya seperti manusia. Namun mesti diingat, AI saat ini masih sebatas sebuah AI yang lemah. Ya, AI lemah ini AI Nero namanya. Dia hanya melakukan satu kegiatan tertentu saja. Contoh menjawab pertanyaan dari kita menggunakan chat. Jadi kalau yang kita bayangkan seperti robot bisa melakukan kegiatan seperti manusia, itu belum, tapi masih ada perencanaan ke depannya, ya. Baik. Kemudian sejarah singkat kecerdasan buatan. Ya, coba kalian lihat di sini.
Kecerdasan buatan AI telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Ya, berikut beberapa tonggak utama dalam sejarah AI. Ini ada 3 tahun yang menjadi sejarah perkembangan AI. Yang pertama nih dia, tahun 1956, yaitu pada konferensi Dartmouth, lahirnya istilah artificial intelligence. Coba kita lihat nih. Nah, ini dia. Konferensi Dartmouth menjadi tonggak sejarah. Pada acara inilah istilah artificial intelligence secara resmi diperkenalkan. Ya, dicetuskan menandai kelahiran bidang studi ini. Jadi ini awal mulanya tercetusnya artificial intelligence. Kemudian tahun berapa keduanya? Munculnya apa ditandain? Apa itu expert system? Nah, coba kita lihat. Coba baca yang cowok, Boston. Ya silakan Boston. Periode ditandai dengan munculnya akal. Ini adalah program AI awal yang dirancang dan keputusan manusia yang ahli dalam suatu bidang. Oke, sebenarnya kalau sistem pakar ini kita bisa lihat seperti dokter ya. Jadi dia membuat sistem pakar yang cara kerjanya seperti cara berpikirnya dokter. Jadi di tahun itu sudah mulai dibuat menyelesaikan sebuah masalah. Jadi manusia memiliki masalah dan dia membuat sebuah expert system yang dapat memecahkan masalah tersebut. Kurang lebih begitu. Ya. Kemudian di tahun 2010, nah di sini ledakan AI modern berkat big data atau GPU. Apa itu? Coba kita lihat dulu. Ya. Nah, ini dia, sudah masuk ke dunia modern. Silakan baca Farizi. Tahun 2010 terjadi ledakan AI modern. Kemajuan pesat AI pada dekade ini dimungkinkan oleh 2 faktor utama. Ketersediaan big data, jumlah besar data untuk melatih model, dan penggunaan GPU, Graphic Processing Unit, yang mampu mempercepat komputasi yang dibutuhkan untuk melatih model AI yang kompleks seperti deep learning. Oke, itu dia ya. Big data ini sebuah data besar yang memang sudah disimpan dalam waktu yang lama. Jadi big data tadilah yang diolah, dipahami polanya, kemudian bentuk menghasilkan kesimpulan. Ya, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahamin? Baik, selanjutnya. Jenis-jenis kecerdasan buatan. Nah, perhatikan di sini. Ada AI lemah namanya Nero AI. AI jenis ini dirancang untuk melakukan satu tugas spesifik dengan sangat baik, tetapi tidak dapat beradaptasi untuk tugas lain. Apa saja AI Nero ini? Coba kita lihat. Ini dia. Contoh dari AI Nero. Coba baca, Gabriel. Contoh AI Nero atau lemah, satu asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. 2. Mesin penerjemah bahasa seperti Google Translate. 3. Sistem pengenalan wajah dan sidik jari. 4. Rekomendasi konten Netflix, TV, YouTube, atau Amazon. Yang kelima, filter spam email. 6. Mobil self driving atau penggerak otomatis. 7. Sistem diagnostik medis atau analisis gambar radiologi. 8. Program bermain game seperti AlphaGo atau Deep Blue. 9. Alat koreksi tata bahasa atau grammar checker. 10. Iklan digital bertarget atau targeted ads. Oke. Nah, ini beberapa contoh Nero. Yang pertama asisten virtual. Siri, tahu Siri? Bukan yang dikunyah sama orang itu ya. Itu daun siri. Tahu Siri yang dimaksud di sini apa? Siri ini adalah asisten yang ada di iPhone. Ada yang pakai iPhone di sini? Berarti belum maksimal penggunaan iPhone-nya nih. Ya, diharapkan ke depannya maksimal penggunaan iPhone. Kemudian Google Assistant yang kita bahas tadi ya. Terkadang kalian salah pencet, muncul dia, kan? Kemudian nih, kalian pernah bertanya, kenapa setiap video yang kalian tonton itu berdasarkan sesuatu yang sering kalian cari, yang biasanya suka tentang alam,
maka rekomendasi video atau konten itu tentang alam, ya kan? Kemudian filter spam di email. Dia bisa mendeteksi bahwasannya di dalam sebuah pesan ada sebuah spam. Ya, spam ini adalah pesan yang cukup berbahaya. Ya, bisa jadi iklan atau mengarah ke virus dan sebagainya. Jadi, fitur spam ini bisa mendeteksi tanpa harus kita membukanya. Jadi dia langsung memfilter, memindahkan ke folder spam. Ya. Kemudian mobile self driving, ya, penggerak otomatis. Jadi kalau di luar negeri itu mobil udah nggak ada drivernya lagi, sudah bergerak sendiri, Tesla ya, dan yang lainnya. Selanjutnya, teknologi di balik kecerdasan buatan. Ya, ada beberapa teknologi di balik kecerdasan buatan. Namanya yang pertama machine learning. Kemudian ada komputer. Kemudian reinforcement learning. Nah, apa itu? Coba kita lihat. Ya, ini dia ringkasan teknologi dari AI. Machine learning. Ya, belajar dari data, sebuah metode yang memungkinkan komputer belajar menemukan pola, membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Nah, ini menjadi fondasi utama dari AI modern. Ya, digunakan untuk prediksi dan klasifikasi. Kemudian ada deep learning, jaringan saraf. Nah, ini yang lebih unik lagi. Jadi AI itu memang dibuat seperti otaknya manusia. Jaringan saraf, bercabang-cabang dia. Ya. Sub bidang ya machine learning yang menggunakan jaringan berlapis mirip otak untuk mengekstraksi fitur kompleks secara otomatis. Jadi yang ada di AI sekarang, contohnya ChatGPT, kemudian Gemini AI, itu sudah ada fitur deep learning. Ya. Unggul dalam tugas kompleks seperti pengenalan gambar dan bahasa. Makanya sekarang di Gemini ataupun ChatGPT itu udah bisa menghasilkan gambar. Kemudian ada computer vision. Jelas tulisannya, bisa baca siapa? Belakang Gio. Ya, baca nak. Computer vision. Ya, melihat dan memberi kemampuan pada komputer untuk memproses, menganalisis, dan memahami gambar atau video. nah, ini contohnya digunakan pada pengenalan objek. Pernah nggak kalian lihat ada sebuah aplikasi yang kita masukkan sebuah gambar dalamnya, dia bisa mendeteksi ini barang apa, ya, apakah ini sebuah benda mati atau benda hidup, atau minimalnya kalian ingin mencari barang di internet. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Apa nama aplikasinya? Google Lens, iya, ya kan? Memahami berdasarkan gambar, pengenalan wajah, kemudian mobil self driving ini menggunakan computer vision. Kemudian ada lagi yang namanya reinforcement learning, ya, belajar dari hadiah atau hukuman atau uji coba dia, sebuah uji coba. Agen belajar membuat serangkaian keputusan terbaik untuk suatu lingkungan, memaksimalkan hasil positif. Jadi dia try dan error nih, seperti robot berjalan. Contoh misalnya dia berjalan ke depan, ketika menghadapi tembok, dia harusnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Nah, seandainya menghadapi tembok, dia akan memiliki dua kemungkinan. Yang pertama mungkin ke kanan dulu nih, kalau sifatnya manusia lebih dominan ke kanan. Kalau ke kanan ternyata jalannya lempeng, nggak ada hambatan, maka dia larinya ke kanan. Tapi kalau seandainya ke kanan itu ada hambatan, maka dia akan berbelok ke kiri. Begitulah kurang lebih logikanya. Jadi dia pertama membaca sensor yang di depan ada hambatan atau tidak, membaca sensor yang ke kanan ada atau tidak. Jika ada maka dia ke sebelah kiri, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya depan kiri kanan ada hambatan, maka dia akan berbalik arah, kembali lagi ke tempatnya. Ya, jadi logikanya kurang lebih seperti itu. Bisa dipahamin? Saya. Oke, selanjutnya. Nah, penerapan kecerdasan buatan ini banyak sekali di berbagai bidang. Dan ini beberapa hal yang paling familiar. Yang pertama di bidang kesehatan.
Ya, bahkan pernah ada sebuah kisah dan mungkin bisa dicari nyata atau tidaknya. Jadi konten itu menyatakan bahwasannya ada seseorang di luar negeri yang anaknya sedang sakit. Kemudian beberapa dokter sudah dikunjungi tidak membuahkan hasil. Ternyata hasil diagnosanya itu dikumpulkan, dimasukkan ke ChatGPT. Dan ChatGPT itu menghasilkan sebuah kesimpulan yang mendiagnosa bahwasannya anak tersebut memiliki penyakit sesuatu dan dibawa ke rumah sakit, diambil tindakan dan akhirnya anak tersebut sembuh. Bayangkan, sekarang tenaga dokter saja sudah mulai bisa digantikan oleh AI. Nah, gimana dengan kita? Ya, itu hanya kalian lah yang bisa menjawabnya. Ya, kemudian keuangan. AI bisa menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Ya, kemudian ada transportasi yang sering kita bahas tadi ya. Ya, AI bisa membaca sensor jalan, kemudian bisa mengendalikan mobil secara otomatis. Masih ada lagi nggak bidang lainnya selain ini menggunakan AI? Coba, kira-kira bidang apa lagi yang bisa menggunakan AI atau kolaborasi dengan AI? Kalau di sini kesehatan, keuangan, transportasi. Kemudian apa lagi kira-kira? Pendidikan. Nah, pendidikan paling sering menggunakan AI. Kenapa? Karena mencari sumber-sumber ilmu. Tapi ingat, ketika mencari sumber ilmu, kita harus kritis. Tidak semua apa yang kita buat di AI, kita minta di AI, kita copy paste secara keseluruhan. Jadi perlu yang ada namanya uji coba, bandingkan. Benar nggak nih hasilnya? Jelas di situ ya? Oke, selanjutnya. Manfaat kecerdasan buatan. Yang pertama, efisiensi. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak menggunakan Canva. Kenapa? Efisiensi. Efisiensi ini memangkas waktu. Sudah jelas. Ketika waktu dipangkas, pasti anggaran juga dipangkas. Tidak terlalu membuang-buang biaya. Ya. Kemudian otomatisasi, sifatnya otomatis. Ya. Kemudian pengambilan keputusan berbasis data. Kebanyakan kita sekarang sudah mulai ketika ingin berbuat, kita bertanya sama AI. Betul nggak? Jadi setiap pengambilan keputusan kita mempertimbangkan AI dulu nih. Seolah kayak AI ini adalah makhluk yang pertama harus memberikan kesimpulan buat kita melakukan sesuatu. Betul nggak? Gitu ya? Oke, selanjutnya. Tantangan dan resiko. Tentunya hadirnya AI pasti adanya tantangan dan resiko di masa mendatang. Apa saja? Siapa yang bisa baca ini? Bantu Bapak. Imam, baca tantangan dan resiko. Mulai dari 1. Algoritma. Dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk lihatnya. Boleh sambil agak maju ke depan sedikit. Ya. Hah? Oke, boleh. Maju banget. Ya udah, nggak apa-apa, situlah. Pas. 1. Etika dan bias algoritma. Ya. AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Jika data yang digunakan memiliki bias, hasil dari AI juga akan bias. 2. Penggunaan akibat otomatisasi. Pengangguran. Ya. Pengangguran akibat otomatisasi. Lanjutkan. Otomatisasi. Otomatisasi melakukan melalui AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dalam berbagai industri yang berpotensi menyebabkan pengangguran. Oke, boleh tepuk tangan buat Imam. Ya. Siapa lagi bisa bantu Bapak? Ya, silakan. Nak. Oke, ini perlu kalian pahami dengan sebaik-baiknya bahwasannya saat ini dan ke depan, tantangan dan risiko ke depan, yang pertama mengenai etika dan biasnya algoritma. Ya,
AI dapat mencerminkan bias yang ada dalam data yang digunakan untuk melatihnya. Contohnya misalnya apa? Kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana gambar asli dengan gambar yang dibuat dengan AI. Sudah banyak orang yang tertipu dengan video yang dibuat oleh AI. Contoh kemarin yang hebohnya ketika ada Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwasannya guru adalah beban negara gitu kan. Nah ternyata setelah ditelusuri itu dibuat oleh AI. Nah sementara masyarakat sudah terpancing emosi dengan itu. Nah bayangkan begitu hebohnya AI tadi. Kemudian pengangguran. Nah perlu diperhatikan juga bagi kalian harus meningkatkan kompetensi terutama dalam menggunakan AI supaya tidak terjadinya pengangguran. Karena kenapa? Tenaga kalian digantikan oleh AI. Keamanan dan privasi data. Nah, ini perlu adanya aturan dari negara yang menjamin keamanan data setiap penduduknya. Karena dengan perkembangan AI, maka data setiap warga itu akan mudah terekspos. Apalagi yang sudah online datanya. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Jelas, ini zaman teknologi. Kita bangun tidur aja, pertama kali yang kita tanya AI. Kira-kira melek atau merem lagi nih? Gitu kan? Ternyata disebutnya kalau masih ngantuk tidur aja lagi gitu kan. Nah, setiap aktivitas kita, bahkan hal yang kecil saja kita bertanya sama AI. Oke, selanjutnya, masa depan kecerdasan buatan. Nah, ini dia, ada integrasi yang lebih luas di kehidupan sehari-hari, lebih luas lagi daripada saat sekarang. Mungkin di rumah kalian nantinya akan ada robot-robot yang udah otomatis membersihkan rumah kalian, mencuci piring dengan otomatis, lampu hidup dan mati secara otomatis. Jadi ada yang namanya efisiensi energi. Nah, gimana dengan manusia? Ya hendaknya manusia ini dapat bekerja sama dengan AI, bukan manusia yang digantikan oleh AI. Kemudian peningkatan kolaborasi manusia dengan mesin yang Bapak sebutkan tadi. Kemudian AI lebih personal dan adaptif. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, di sini ada ice breaking. Boleh kalian ketik di Chrome di address barnya joinmyquiz.com tanpa spasi ya. Ya, kodenya 093569. Baik, kalau sudah jangan lupa tekan oke, Bapak akan mulai ya. Hitungan ketiga, ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3. Oke, silakan jawab. Oke, kelompok 1 memimpin. Jessica, Juwita, Grace, dan siapa nih? Hani. Oke, kelompok 3 nyalip kelompok 1 ya. Oke, kelompok 6 mulai menyusul. Apa tuh? Mulai disilami kemana? Bukan hanya ketepatan dalam menjawab, kecepatan dalam menjawab juga menjadi poin kalian. Apa? Apa tuh? Ada pilihan? Udah selesai semua? Udah ya? Oke, kita akhirin, kita lihat siapa peringkatnya. Ya. Kelompok 7 mana katakan? Kelompok 3 katakan?
Wah, kelompok apa tadi? 6 ya? 6 ada kelompok 6? Oke. Baik. Silakan ditutup bagian games tadi ya. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada penerapan kecerdasan buatan. Kita membuat desain gambar. Tutup saja tabnya. Jadi tetap membuka Chrome ya. Di sini kalian bisa akses LKPD. Perhatikan dulu nak. Perlu Bapak sampaikan sama kalian. Di sini kalian diminta untuk mengerjakan sebuah tugas, yaitu membuat desain poster. Ya, menjaga lingkungan sekolah dengan kecerdasan artificial intelligence dengan menggunakan 3 level prompt. Yang pertama levelnya sederhana saja. Misalnya saya gambar poster tentang menjaga lingkungan sekolah, kan gitu, ya kan? Kemudian yang menengah lebih komplit lagi daripada prompt yang pertama. Kemudian begitu juga dengan yang ketiga, lebih lengkap daripada yang pertama dengan yang kedua. Dan di sana kalian buat kesimpulan, apa perbandingannya. Nah, di mana diisi? Nanti kalian buat di LKPD ini. Ya. Jadi kalian isinya hanya di Google Form saja. Nah, buat nama anggota kelompok, kemudian aplikasi AI yang kalian gunakan. Boleh di luar dari yang di depan ini ya. Sini ada Canva, Magic Media, ya. Boleh kalian menggunakan yang lainnya yang biasa kalian gunakan. Ya. Kemudian subtema kalian menggunakan apa? Tadi kan tentang lingkungan, tapi temanya apa? Mengurangi sampah plastik kah? Atau menanam pohon, kebersihan kelas dan sebagainya. Ya, bisa dipahami di sini? Bisa dipahami di sini? Oke, silakan dieksekusi, akses linknya. Baik, semuanya sudah selesai? Nah, sekarang kita minta teman kita untuk presentasi. Siapa yang ingin mempresentasikan lebih dulu? Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok 2 yang anggotanya ada Esra, Ayu, Dia, dan Kailin. Yang akan dilanjutkan oleh Esra. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu kelompok 2. Nah, yang pertama yaitu aplikasi yang kami gunakan yaitu Gemini. Yang kedua subtema yang kami pilih yaitu kebersihan lingkungan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Analisis hasil prom 1 atau menjelaskan kualitas, relevansi dan detail gambar yang kami dapatkan. Gambar tersebut sangat bagus dan detailnya sangat rapi dan tidak teracak-acak. Yang kedua, prom kedua menengah. Tuliskan prom yang mengandung subjek, gaya, dan aksi. Menurut kami buatkanlah saya gambar poster tentang kebersihan lingkungan dengan adanya seseorang yang sedang menyapu atau membersihkan lingkungan.
Gambar yang kami dapat yang kedua itu gambar standar, seperti gambar yang pertama. Analisislah hasil prom yang kedua. Kualitasnya kami dapat gambar poster tersebut sangat bagus dan rapi. Prom yang ketiga atau yang mengandung subjek gaya detail atau komposisi. Buatkanlah saya gambar poster kebersihan lingkungan dengan adanya seseorang sedang menyapu. Hasil gambar dari prom yang ketiga kami dapatkan seperti gambar yang kedua dan yang pertama tadi, standar. Analisis hasil prom yang ketiga, kualitas yang kami dapatkan juga gambar tersebut sangat bagus dan rapi. Gambar yang paling mendekati harapan desain poster kami ialah prom yang ketiga. Alasan kami memilih gambar tersebut karena gambarnya lebih sempurna. Sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, Bapak rasa cukup ya. Untuk kelompok berikutnya, silakan dipersiapkan lebih matang lagi di pertemuan berikutnya dan Bapak minta kalian mempresentasikan. Silakan kalian catat di kertas. Ini adalah pertanyaan refleksi. Apa yang kalian pahami setelah mempelajari pelajaran kecerdasan artifisial? Kemudian yang kedua, ya, seberapa manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan sehari-hari? Oke, langsung dijawab, kemudian langsung dikumpul sama Bapak ya. Yang sudah silakan rapikan bangkunya, mulai kita baris ya, karena jamnya sudah selesai ya. Dah, silakan. Akhiri pelajaran, mari kita berdoa membuka kamar kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, silakan istirahat. Masih ya? Langsung aja. Langsung aja. Udah siap. Mbak.